Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang identifikasi gugus fungsi dari senyawa kimia obat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Sitakumala Dewi, NIM 221005. Perkenalkan, nama saya Nikita Sindiawati, NIM 221013. Perkenalkan, nama saya Niputu Arik Widiani, NIM 221001. Perkenalkan, nama saya Niputu Nita Luciana Dewi, NIM 221015. Perkenalkan, nama saya R.A. Dewi Ailarasati dengan NIM 221019. Baik, materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, tujuan praktikum, kedua, dasar teori, ketiga, alat dan bahan, yang keempat, cara kerja, yang kelima, video praktikum, yang keenam, pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk itu, teman saya akan melanjutkan presentasinya. Tujuan praktikum kali ini yaitu mampu mengidentifikasi gugus fungsi dari senyawa kimia obat. Selanjutnya, ada dasar teori. Gugus fungsi adalah kelompok atom yang terikat bersama-sama dalam suatu molekul dan memiliki sifat dan reaktivitas tertentu. Gugus fungsi memberikan identitas dan karakteristik kimiawi khusus kepada molekul organik. Contoh gugus fungsi yang umum ditemukan dalam senyawa organik meliputi gugus hidroksil, MinOH, yang terdapat pada alkohol, gugus karbonil, CO, pada aldehyda dan keton, gugus asam karboksilat, MinCOOH, pada asam karboksilat, gugus amina, MinNH2, pada senyawa amina, dan banyak lagi. Gugus fungsi dalam senyawa kimia obat asetosal melibatkan pengetahuan tentang struktur molekul dan karakteristik gugus fungsi yang umumnya terdapat dalam senyawa organik. Asetosal memiliki rumus kimia C9H8O4 dan struktur molekul yang terdiri dari cincin aromatik benzen yang terhubung dengan gugus asam karboksilat COOH dan gugus fenol OH melalui gugus ester COOR. Struktur ini dapat ditentukan melalui analisis rumus kimia dan pengetahuan tentang ikatan kimia dan struktur senyawa organik. Setiap gugus fungsi dapat mengalami reaksi kimia khas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Klorfeniramin milet memiliki rumus kimia C16H19Cln2 dan struktur molekul yang kompleks. Secara umum, senyawa ini terdiri dari inti benzen yang terhubung dengan gugus amina NH2 dan gugus klorin Cl, serta terikat dengan gugus milet COO-min. Struktur ini dapat ditentukan melalui analisis rumus kimia dan pengetahuan tentang ikatan kimia dan struktur senyawa organik. Setiap gugus fungsi dapat mengalami reaksi kimia khas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Gugus milet dapat mengalami reaksi esterifikasi dengan alkohol untuk membentuk ester milet. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama, pada alat, siapkan tabung reaksi, pipet tetes, api bunsen, kawat nikrom, beker gelas, penjepit tabung reaksi. Pada bahan, yang pertama sampel A dan B, yang kedua ada FeCl 33%, yang ketiga yaitu reaksi Cup-Refill, yang keempat reaksi Markowitz, yang kelima HCl6n, yang keenam FeSO4, yang ketujuh etanol, yang ke-8 metanol, dan yang ke-9 H2SO4. Kemudian pada prosedur kerjanya yaitu pada uji organoleptis, pada uji kelarutan sampel A dan B yaitu dengan pelarut air dan aquades dan etanol, yang dimana sampel A dan B ditetesi aquades dan etanol untuk mengetahui apakah larutan dalam aquades atau etanol. Cara uji kelarutan yaitu masukkan sedikit sampel ke dalam tabung reaksi, lalu teteskan sedikit aquades, lalu dikocok. Amati reaksi tersebut. Ulangi cara tersebut dengan pelarut etanol. Setelah melakukan uji organoleptis, dilanjutkan dengan cara kedua yaitu uji unsur N atau nitrogen dan uji unsur C atau karbon, yang dimana untuk mengetahui apakah sampel A dan B mengandung unsur tersebut atau tidak.
Dilanjutkan dengan uji unsur N dan unsur C atau nitrogen dan karbon. Pada sampel ditambahkan larutan FeSO4 lalu dididihkan di atas api bunsen selama 3 menit. Setelah itu masukkan beberapa tetes HCl6N ke dalam tabung reaksi lalu amati hasilnya. Selanjutnya pengujian unsur C atau karbon, yaitu ambillah sampel dengan kawat nikrom lalu dilakukan pembakaran di atas api bunsen dan amati hasilnya. Pada uji identifikasi yaitu ada dua, yaitu uji identifikasi asetasol. Pada uji identifikasi asetasol yaitu ada dua cara. Pertama, sampel ditambahkan larutan FeCl3 lalu ditambahkan etanol, amati reaksi tersebut. Lanjut ditambahkan etanol berlebih, amati reaksinya. Yang kedua yaitu sampel ditambahkan metanol, tambahkan asam sulfur pekat lalu kocok, amati reaksi tersebut. Selanjutnya uji identifikasi CTM yaitu ada 3 cara. Pertama yaitu sampel ditambahkan pereaksi Cup-Refill lalu amati reaksinya. Yang kedua yaitu sampel ditambahkan pereaksi Marquis lalu amati reaksinya. Yang ketiga yaitu tambahkan sedikit sampel di atas kaca objek lalu tambahkan beberapa tetes aseton dan 2 tetes aqueous lalu tutup dengan cover glass, amati di bawah mikroskop. Berikutnya adalah video praktikumnya. Just show her a little. Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu mengidentifikasi gugus fungsi dari senyawa kimia obat. Sebelum melakukan praktikum, yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu ada tabung reaksi, api bunsen, kawat nikrom, beker gelas, dan penjepit tabung reaksi. Bahan yang digunakan sampel A dan B, FeCl3 3%, reaksi Cup-Refill, reaksi Marquis, HCl6N, FeSO4, etanol, metanol, dan H2SO4. Nah, untuk cara kerjanya, mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, pada praktikum ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu uji organoleptis, uji unsur N dan unsur C, dan uji identifikasi. Nah, untuk cara kerja yang pertama yaitu melakukan uji organoleptis pada sampel A dan B, yang dimana tujuan dari uji organoleptis itu sendiri yaitu untuk mengetahui ciri khas dari sampel tersebut, yang dimana akan menguji berupa bentuk fisik, warna, bau, dan kelarutan dari sampel tersebut. Pada uji kelarutan sampel A dan B yaitu dengan pelarut air atau aqueous dan etanol, yang dimana sampel A dan B ditetesi aqueous dan etanol untuk mengetahui apakah larut dalam aqueous atau etanol. Cara uji kelarutan yaitu masukkan sedikit sampel ke dalam tabung reaksi lalu teteskan sedikit aqueous lalu kocok, amati reaksi tersebut. Ulangi cara tersebut dengan pelarut etanol. Setelah melakukan uji organoleptis, dilanjutkan dengan cara kedua yaitu uji unsur N atau nitrogen dan unsur C atau karbon, yang dimana untuk mengetahui apakah sampel A dan B mengandung unsur tersebut atau tidak. Pada pengujian unsur N atau nitrogen, yaitu sampel ditambahkan dengan larutan FeSO4, lalu dididihkan di atas api bunsen selama 3 menit. Setelah itu, masukkan beberapa tetes HCl6 ke dalam tabung reaksi, lalu amati hasilnya. Selanjutnya, pengujian unsur C atau karbon, yaitu ambillah sampel dengan kawat nikrom, lalu lakukan pembakaran di atas api bunsen dan amati hasilnya. Nah, untuk cara ketiga, yaitu uji identifikasi pada sampel A dan B, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel A merupakan asetosal dan sampel B merupakan CTN atau sebaliknya. Uji identifikasi asetosal yaitu ada 2,
Cara yang pertama, sampel ditambahkan larutan FeCl3, lalu ditambahkan etanol. Amati reaksi tersebut, lalu ditambahkan etanol berlebih, amati reaksinya. Yang kedua, yaitu sampel ditambahkan metanol, tambahkan asam sulfat pekat, lalu kocok. Amati reaksi tersebut. Uji identifikasi CTM, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, yaitu sampel ditambahkan pereaksi Cup-Refill, lalu amati reaksinya. Yang kedua, yaitu sampel ditambahkan pereaksi Marquis, lalu amati reaksinya. Selanjutnya, hasil praktikum yang kami dapatkan ialah yang pertama uji organoleptis. Sampel A, yang dimana serbuk halus berwarna kuning, tidak berbau, larut dalam air dan larut dalam etanol. Sedangkan sampel B, serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau, sukar, larut dalam air dan larut dalam etanol. Lanjut uji kedua, yaitu uji unsur N dan C. Pada sampel A, positif mengandung unsur N karena larutan berubah warna menjadi warna biru. Sedangkan uji unsur C, pada sampel A positif mengandung unsur C karena pada saat proses pembakaran berubah berwarna hitam pada sampel. Pada sampel B, negatif mengandung unsur N yang dimana tidak berubah berwarna biru. Sedangkan sampel B positif mengandung unsur C karena pada saat proses pembakaran sampel berubah menjadi hitam. Nah, yang ketiga, uji identifikasi secara asetosal. Pada sampel A tidak sesuai dengan literatur karena larutan dari berwarna kuning menjadi warna coklat. Pada sampel B, larutan berubah warna menjadi warna ungu. Jika ditambahkan secara berlebihan akan berwarna kuning yang dimana sesuai dengan literatur. Selanjutnya, uji identifikasi secara CTM, yang dimana pada sampel A jika ditambahkan Cup-Refill akan berwarna biru, sedangkan jika ditambahkan pereaksi Marquis akan berubah menjadi warna kuning sehingga sesuai dengan literatur. Pada sampel B, jika ditambahkan pereaksi Cup-Refill akan menghasilkan larutan berwarna hijau kebiruan, sedangkan jika ditambahkan pereaksi Marquis akan menghasilkan warna coklat sehingga tidak sesuai dengan literatur. Disimpulkan bahwa yang dimana diduga sampel A adalah CTM dan sampel B adalah asetosal. Dikarenakan hasil yang kami dapatkan sesuai dengan literatur, maka identitas dari kedua sampel sudah dapat diketahui. Pembahasan yaitu pada praktikum ini kami melakukan identifikasi gugus fungsi dari senyawa kimia obat yang dimana sampel yang kami gunakan berupa sampel A dan B. Adapun berbagai cara untuk mengidentifikasi kedua sampel tersebut yakni dengan cara uji organoleptis, uji unsur N dan unsur C, dan uji identifikasi secara asetosal dan CTM. Yang pertama yaitu melakukan uji organoleptis yang dimana bertujuan untuk mengetahui ciri khas dari suatu sampel dimana akan menguji berupa bentuk fisik, warna, bau, dan kelarutan dari suatu sampel. Hasil yang kami dapatkan pada sampel A adalah berbentuk serbuk halus berwarna kuning, tidak berbau, larut dalam air dan etanol. Sedangkan pada sampel B adalah berbentuk serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau, sukar, larut dalam air dan larut dalam etanol. Pada pengujian kedua yaitu uji unsur N, nitrogen, dan C, karbon pada kedua sampel, yang dimana pada pengujian unsur N berupa sampel ditambahkan dengan FeSO4 lalu dipanaskan di atas api bunsen selama 3 menit, lalu ditambahkan beberapa tetes HCl6N sehingga menghasilkan larutan berwarna biru. Hasil yang kami dapatkan pada sampel A yakni larutan berubah warna menjadi warna biru yang dimana positif mengandung unsur N, nitrogen. Sedangkan pada sampel B yakni larutan tetap berwarna bening yang dimana negatif mengandung unsur N. Dilanjutkan dengan pengujian unsur C, karbon, yang dimana dapat dilakukan pembakaran sampel di atas api bunsen sehingga sampel berubah warna menjadi hitam. Sampel tersebut positif mengandung unsur C.
Hasil yang kami dapatkan pada kedua sampel tersebut adalah kedua sampel pada saat proses pembakaran berubah warna menjadi hitam, yang dimana kedua sampel tersebut positif mengandung unsur karbon. Selanjutnya, pengujian yang ketiga yaitu uji identifikasi asetosal dan CTM, yang dimana kedua sampel tersebut diperlakukan dengan sama untuk mengetahui identitas dari sampel A dan B. Pada pengujian identifikasi asetosal, terdapat dua cara, yakni yang pertama, sampel ditambahkan dengan larutan FeCl3 akan menghasilkan larutan berwarna ungu biru. Bila ditambahkan etanol akan berwarna tetap, namun jika ditambah etanol berlebih, maka larutan akan berubah menjadi warna kuning. Hal itu disebabkan karena adanya gugus fenol atau OH dalam senyawa asetosal. Senyawa asetosal bereaksi dengan FeCl3 karena terjadi pembentukan senyawa kompleks antara gugus fenol OH dalam asetosal dan ion besi Fe3+ dalam FeCl3. Berikutnya, dilanjutkan dengan menambahkan larutan etanol yang dimana warna pada larutan tersebut tetap. Namun, bila ditambahkan dengan etanol berlebih, larutan akan berubah warna menjadi kuning. Karena senyawa kompleks fenol Fe yang terbentuk mengalami hidrolisis pada pH tinggi sehingga menghasilkan warna kuning. Dari hasil yang kami dapatkan ialah sampel B yang sesuai dengan literatur di atas, yang dari berwarna ungu biru menjadi warna kuning, sedangkan sampel A tidak sesuai literatur. Cara yang kedua yaitu dengan cara sampel ditambahkan metanol, lalu ditambahkan asam sulfat pekat, maka akan menimbulkan bau gondopuro, yang dimana hasil yang kami dapatkan pada sampel A tidak menimbulkan bau, sedangkan sampel B menimbulkan bau gondopuro. Berikutnya, pada identifikasi gugus fungsi dari senyawa CTM terdapat 3 cara pengujian, yaitu yang pertama menguji dengan reaksi Kupriefil, yaitu uji dalam suasana alkali NaOH ditambah dengan larutan CuSO4 menjadi biru violet dengan reaksi Kupriefil yang positif. Warna biru violet yang muncul saat larutan CTM ditambahkan dengan larutan CuSO4 dalam suasana alkali NaOH menunjukkan adanya gugus amina NH2 dalam senyawa tersebut. Reaksi yang terjadi disebut sebagai reaksi Kupriefil atau reaksi ion tembaga Cu2+. Adapun komposisi dari senyawa Kupriefil yaitu pertama 1 ion tembaga Cu2+, kedua 4 molekul amonia atau NH3, yang ketiga 1 ion filat atau C2O4-2-. Cara kedua yaitu dengan pengujian menggunakan reaksi Marquis, yang dimana sampel ditambahkan reaksi Marquis dan reaksi yang terjadi adalah pembentukan kompleks yang memberikan warna kuning. Reaksi Marquis umumnya digunakan untuk mengidentifikasi gugus amina dalam senyawa organik, termasuk senyawa dengan gugus amina primer yaitu NH2. Komposisi reaksi Marquis yaitu asam sulfat pekat atau H2SO4 dan formaldehida yaitu HCHO. Cara ketiga yaitu dengan reaksi kristal dengan aseton air, lalu ditambahkan 2 tetes aquades lalu diamati di bawah mikroskop. Reaksi pengendapan kristal yang dapat memberikan petunjuk tentang keberadaan gugus tertentu dalam senyawa. Ketika senyawa klorpeniramin maleat atau CTM ditambahkan dengan aseton air, terjadi pembentukan larutan campuran. Kemudian, dengan penambahan aquades, larutan tersebut mengalami pengenceran yang menyebabkan kejenuhan larutan turun. Akibatnya, senyawa klorpeniramin maleat mengendap dalam bentuk kristal. Pengendapan kristal ini menunjukkan keberadaan gugus tertentu dalam senyawa klorpeniramin maleat yang dapat berinteraksi dengan aseton dan air. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kami sudah melakukan uji organoleptis, uji unsur N dan C, uji identifikasi meliputi asetosal dan CTM, yang dimana diduga sampel A adalah CTM dan sampel B adalah asetosal.
Dikarenakan hasil yang kami dapatkan sesuai dengan literatur, maka identitas dari kedua sampel sudah dapat diketahui. Terima kasih.